Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang hukum bisnis. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen bisnis, yaitu Bapak Denny, yang telah memberikan kami waktu untuk memaparkan materi hasil pengerjaan kelompok kami. Baik, sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Abdul Ghani. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri juga. Dan ada teman saya yaitu Sonia Siti Rohmah, Nafisa Septiani, Jihan Awani, dan Carolina Octavia. Mereka semua sebagai pemateri. Dan ini adalah materi-materi yang akan kelompok kami bawa, yaitu tentang bentuk-bentuk usaha perseroan firma, lalu bentuk-bentuk badan usaha perseroan komanditer atau biasa disebut SIPI, lalu bentuk-bentuk badan usaha perseroan terbatas biasa disebut PT, dan yang terakhir perbedaan badan usaha biasa non badan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Saya Nafisa Septiani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perseroan firma dan cara mendirikan firma. Perseroan firma adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara bersama-sama mengorganisasikan perusahaan di mana setiap anggotanya bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri dan untuk pembagian laba atau keuntungan sesuai dengan akta sewaktu pendiriannya. Yang selanjutnya, cara mendirikan firma. Prosedur pendirian firma tergolong sederhana apabila dibandingkan dengan PT, karena firma bukan badan usaha yang di bawah hukum. Adapun cara mendirikan firma yaitu 1. Melengkapi semua dokumen persyaratan seperti fotokopi KTP, fotokopi NPWP, bukti kepemilikan atau sewa, foto 3x4 direksi berwarna, dan neraca perusahaan. Yang kedua, pembuatan akta pendirian berbahasa Indonesia dibuat di hadapan notaris. Yang ketiga, pendaftaran ke pengadilan negeri setempat. Untuk perizinan teknisnya, 1. Mengajukan permohonan surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP ke unit pelaksanaan pelayanan terpadu. 2. Mengajukan permohonan NPWP dalam surat keterangan terdaftar. Yang ketiga, mengajukan surat izin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan ke Badan PTSP. Yang keempat, izin usaha khusus tergantung bidang usaha. Saya Jihan Awani akan menjelaskan tentang hubungan internal dan eksternal perseroan firma. Hubungan internal yaitu semua sekutu diputuskan dan ditetapkan dalam anggaran dasar secara yang disajikan sebagai pengurus firma. Hubungan eksternal yaitu sekutu yang sudah keluar secara sah masih dapat dituntut oleh pihak ketiga atas dasar perjanjian yang belum dilunasi pembayarannya. Bentuk-bentuk badan usaha perseroan komanditer atau SIFI terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, cara pendirian, dan hubungan eksternal dan internal. Pengertian perseroan komanditer atau SIFI yaitu bentuk perjanjian kerjasama untuk mengatur perusahaan dan tanggung jawab dengan penuh kekayaan pribadi. Komanditer juga sebenarnya adalah sebuah firma tapi dalam bentuk yang lebih khusus, yang dimana ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang dimaksud dengan sekutu aktif yaitu para pemilik perusahaan menjalankan secara aktif CV tersebut, memiliki tanggung jawab hingga kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu pasif yaitu seseorang yang memasukkan modal dan tidak terlibat dalam menjalankan perusahaan, tanggung jawab terbatas hanya pada modalnya saja yang dimasukkan pada perusahaan. Perkenalkan, nama saya Ardi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari SIPI, lalu bagaimana cara mendirikan SIPI, lalu persyaratan SIPI,
Lalu dokumen apa saja yang harus diurus untuk mendirikan CV, dan yang terakhir adalah hubungan internal dan eksternal dari CV. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu bentuk-bentuk dari CV. Bentuk-bentuk CV ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah persekutuan komanditer murni. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. Yang pertama, persekutuan komanditer murni. Dalam CV ini hanya terdapat satu sekutu komplementer, biasa disebut sekutu aktif. Sedangkan yang lainnya adalah sekutu komanditer, biasa disebut sekutu pasif. Yang kedua adalah persekutuan komanditer campuran. Bentuk CV ini berasal dari firma. Apabila firma membutuhkan tambahan modal, maka sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu tambahan menjadi sekutu komanditer. Lalu yang ketiga, persekutuan komanditer bersaham. CV ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya modal beku, karena pada CV tidak mudah untuk menarik kembali modal yang disetorkan. Baik, langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara mendirikan CV. Pada dasarnya, pendirian CV terbilang cukup mudah jika dibandingkan dengan pendirian PT. Yang terpenting, pendirian CV hanya mensyaratkan pendirian oleh 2 orang dengan menggunakan akta notaris yang berbahasa Indonesia. Meskipun kebanyakan pendirian CV mewajibkan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus menggunakan akta notaris. Untuk pendirian CV sendiri, tidak ada pengecekan nama CV terlebih dahulu, sehingga prosesnya lebih cepat bila dibandingkan pada proses pendirian PT. Namun, hal ini tentunya juga memberikan sedikit kekurangan, karena tanpa pengecekan nama terlebih dahulu, maka sering terjadi kesamaan nama antara CV yang satu dengan CV yang lainnya. Selain itu, kekayaan PT terpisah dengan kekayaan pengusaha yang mendirikan. Sedangkan untuk CV, kekayaan pendirinya tidak dapat dipisahkan dari kekayaan CV. Untuk pendirian PT mensyaratkan modal usaha minimal sebesar 50 juta rupiah, yang modal tersebut harus disetor ke kas perseroan, sedangkan untuk CV tidak ditentukan berapa jumlah modal minimalnya. Lalu terdapat persyaratan untuk mendirikan CV. Bisa dilihat ya, yang pertama fotokopi KTP dari para pendiri minimal 2 orang dan usia minimum 21 tahun. Yang kedua, fotokopi KK dan NPWP pribadi para penanggung jawab atau direktur. Yang ketiga, fotokopi surat perjanjian sewa menyewa kantor jika kontrak atau PBB apabila milik perusahaan. Yang keempat, surat keterangan domisili yang diperoleh dari pengelola gedung jika berada di gedung dan yang berada di wilayah perkantoran atau plaza. Yang keenam, pas foto penanggung jawab atau direktur berwarna dengan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 7. Nama perusahaan atau CV. 8. Kedudukan dan bidang usaha. Dan yang ke-9, jumlah modal usaha yang dicantumkan di surat izin untuk perusahaan atau SIUP. Dan yang selanjutnya adalah dokumen apa saja yang harus diurus. Yang pertama, akta notaris. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak, biasa disebut NPWP. Yang keempat, pengesahan atau legalisir pengadilan sesuai domisili usaha. Yang kelima, surat izin usaha perdagangan, biasa disebut SIUP. Dan yang keenam adalah tanda daftar perusahaan, TDP. Nah, di bagian ini terdapat hubungan internal dan eksternal dari CV. Saya akan menjelaskan hubungan internal terlebih dahulu. Dalam soal pengurusan persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Dia hanya boleh mengawasi pengurusan jika ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Apabila ketentuan ini dilanggar, pasal 21 KUHD memberi sanksi bahwa tanggung jawab sekutu komanditer disamakan dengan tanggung jawab sekutu komplementer secara pribadi untuk keseluruhan. Untuk menjalankan perusahaan, persekutuan komanditer dapat menempatkan sejumlah modal atau barang sebagai harta kekayaan persekutuan. Dan ini dianggap sebagai harta kekayaan yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sekutu komplementer. Hal ini dibolehkan. Perkenalkan, nama saya Sonia Sitirumah.
Saya di sini akan menjelaskan tentang perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. Nah, perseroan terbatas itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada dasar hukum perseroan terbatas, ada klasifikasi perseroan terbatas, ada proses atau prosedur berdirinya perseroan terbatas, dasar modal perseroan terbatas, dan ada pembubaran perseroan terbatas. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas itu adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang ataupun lebih untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham-saham. Nah, yang selanjutnya yaitu ada dasar hukum dari perseroan terbatas. Nah, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan ada juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Dan ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998. Nah, yang selanjutnya itu ada klasifikasi tentang perseroan terbatas. Nah, ada terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama yaitu harus memiliki harta kekayaan. Nah, ya iyalah kita mendirikan perusahaan, ya contohnya kita harus memiliki modalnya seperti itu. Yang selanjutnya itu PT bertanggung jawab penuh dan harus adanya pihak ketiga. Ya iyalah kita mendirikan perusahaan, ya kita harus bertanggung jawab juga. Nah, kenapa dalam perseroan terbatas itu harus ada pihak ketiga atau biasa kita sebut dalam kalangan ini yaitu saksi ya. Nah, jadi misalkan salah satu dari pendirian perseroan itu meninggal, maka perseroan itu akan terus berlanjut dan akan terus berdiri. Nah, seperti itu. Terus pembagian keuntungan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Nah, yang selanjutnya itu saham dan piutang dapat diwariskan. Ya, misalkan gini, kedua pendiri saham itu meninggal. Nah, agar perusahaan itu bisa berjalan lagi, nah perusahaan itu bisa diwariskan kepada anak dan keturunan kita. Nah, yang selanjutnya itu ada prosedur atau proses berdirinya perseroan terbatas atau bisa disebut dengan PT. Nah, yang pertama yaitu kita harus membuat dulu akte perusahaan. Yang kedua, kita harus mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Dan yang selanjutnya itu mengurus NPWP perusahaan. Selanjutnya mendapatkan surat keputusan pengesahan akte yang tadi kita buat. Terus berdirinya perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. Mengurus SIUP atau Surat Izin Usaha Berdagang. Dan yang terakhir yaitu mengurus tanda daftar perusahaan atau bisa disebut dengan TDP. Nah, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang yang selanjutnya modal perseroan terbatas. Yalah, kita mendirikan perusahaan, ya kita harus mempunyai modal. Nah, dalam perseroan terbatas itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada modal dasar, ada juga modal yang ditetapkan, dan ada juga modal yang disetor. Nah, setor. Nah, yang pertama itu modal dasar. Nah, modal dasar itu seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dengan anggaran dasar. Anggaran dasar itu adalah yaitu sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan merupakan nilai nominal yang murni. Selanjutnya yaitu modal yang ditetapkan. Nah, modal yang ditetapkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya dan saham telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu modal yang disetor. Nah, modal yang disetor itu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemilik saham. Yang terakhir yaitu pembubaran perseroan terbatas. Nah, ini pun jika terjadi ya
pembubaran dalam perseroan terbatas. Menurut pasal 142 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau biasa disebut dengan UU PT, yaitu berdasarkan keputusan rakyat untuk pemegang saham atau RUPS. Dan yang selanjutnya yaitu karena jangka waktu berdirinya ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir berdasarkan ketetapan pengadilan dan juga berdasarkan keputusan niaga yang telah mempunyai kekuasaan hukum. Tetap harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar kepailitan. Nah, yang selanjutnya, harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sedangkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Nah, yang terakhir yaitu dicabutnya izin surat perseroan sehingga kewajiban perseroan melakukan konsolidasi sesuai dengan undang-undang. Usaha. Badan usaha merupakan sebuah badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh lebih dari 1 orang, 2 orang, bahkan bisa saja dimiliki lebih dari 10 orang. Orang-orang ini yang memiliki perusahaan itu berjanji dan terikat satu sama lain untuk menjalankan usaha. Karena mereka terikat satu sama lain, jadi dari luar mereka ini dianggap sebagai satu kesatuan, sebagai satu badan yang menjalankan usaha, sehingga disebut sebagai badan usaha. Secara umum, badan usaha dibagi menjadi 2 bagian. Ada badan usaha yang berbadan hukum dan ada badan usaha yang berbadan non-hukum. Sebuah badan usaha yang berbadan hukum, untuk mencapai status badan hukum itu sendiri, dia harus mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Bedanya dengan badan usaha yang berbadan non-hukum, badan usaha non-hukum ini tidak perlu mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Konsekuensinya, ketika sebuah badan usaha ini menjadi berbadan hukum, maka sebagai badan hukum, dia akan dipandang sebagai satu subjek hukum itu sendiri. Sama seperti manusia. Misalnya, dia punya harta kekayaan sendiri. Dia bisa mengajukan gugatan atau digugat di pengadilan. Dan kaitannya dengan pemilik usahanya, maka kewajiban pemilik usaha, tanggung jawabnya di dalam perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum ini terbatas hanya pada modal yang dimasukkannya. Sementara, pada badan usaha yang berbadan non-hukum, tanggung jawabnya dari para pemilik usaha itu tidak terbatas, hanya pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan itu, tapi meliputi juga harta kekayaan pribadi si pemilik usaha itu sendiri. Adapun contoh dari badan usaha hukum dan non-hukum. 1. Contoh badan usaha hukum dibagi menjadi 2, ada milik swasta dan ada milik negara. 1. Contoh badan usaha hukum milik swasta, ada PT atau perseroan terbatas. 2. Ada koperasi. Yang kedua ada milik negara. Contoh dari usaha milik negara ini, 1. Ada perum atau perusahaan umum. 2. Ada perjan atau perusahaan jabatan. 3. Ada persero atau perusahaan persero. Contoh dari usaha badan non-hukum, 1. Ada persekutuan perdata. 2. Ada firma. 3. Ada CV atau komanditer. Di antara badan-badan usaha yang tadi paling sederhana adalah persekutuan perdata. Dikatakan sederhana karena ikatan-ikatan di badan usaha persekutuan perdata ini, para pemilik usahanya yang disebut sekutu itu tidak terlalu ketat. Bahkan masing-masing sekutu ini di dalam persekutuan perdata masih bertindak sendiri-sendiri di luar persekutuannya. Selain persekutuan perdata, ada juga firma. Firma ini sebenarnya adalah persekutuan perdata juga, tapi persekutuan perdata yang lebih khusus. Bisa
disebutkan seperti itu karena di dalam firma persekutuannya bersifat tanggung renteng. Alhamdulillah, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kelompok kami sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun materi yang kurang, karena kami di sini masih dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.